Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para netizen, para subscriber, dan pecinta otomotif. Kali ini kita mereview Mazda 2 tahun 2009. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Ya, pertama dari kita di video ini ya, pertama kita cek dari sisi belakang dulu, tampilan belakang. Tampak belakang Mazda 2 ini memang menurut saya sih keren ya, dengan desain lampu belakang yang aerodinamis, kemudian lampu kotanya itu seperti agak berkristal-kristal gitu ya. Itu terpisah antara lampu sein, lampu mundur, lampu kota, lampu rem. Kemudian dari sisi bodi belakang dia mirip dengan Brio lama ya, cuman bedanya ini lebih cembung seperti itu. Kalau Brio kan potongan begitu ya, ini lebih cembung. Kemudian desain bawahnya ini lebih lebar dan atasnya lebih kecil. Memang secara fungsi ini akan secara fungsi ya, dia akan membuat kendaraan itu ketika kencang dia lebih nyaman. Terus kita masuk ke samping kanan. Dari sisi kanan di sini terlihat les TRD Sport. Kemudian di sini ada sedikit apa namanya ya, dibikin agak keluar ya, ada moldingnya, dibikin keluar. Jadi kalau dari sisi samping kiri dia masih terlihat, nah sisi kanan ya terlihat stylish, lebih terlihat stylish seperti itu. Dan ini mobil ini velgnya ini sudah diganti dengan velg model Honda Freed. Jadi ini kombinasi ya, mobil ini kombinasikan antara badannya ini Mazda, memang semuanya Mazda, yang campuran merek lain ada ini. Velgnya punya Honda Freed. Kemudian di handle-nya ini sudah diganti dengan model chrome ya. Murah ini chrome-nya ini. Ini satu set semuanya, ini lapisan aja itu 200.000 lapisannya ini. Kemudian interiornya ini sudah di backlit ya, atas backlit, jok sampai di pintu-pintunya seperti itu. Dan dari sisi interior dalam dia juga keren belakangnya ya. Jadi untuk lapisan itu, lapisan apa namanya itu, door trim, biasanya kalau mobil biasa itu kan dari semacam karpet tipis ya. Kalau di situ semacam bludru, jadi lebih tahan terhadap cuaca, kemudian ketahanannya ya lebih tahan lama seperti itu. Oke, kita masuk ke sisi depan, bagian dalam interiornya. Ini bisa kita hias dengan karpet bulu-bulu seperti itu. Dan penampilannya di sini juga untuk interior bagian dashboard ini menurut saya juga sudah futuristik lah. Dia sudah mengadopsi mobil-mobil mendekati mewah. Untuk transmisinya, transmisi matic. Kemudian AC-nya ini juga bisa disetel antara udara dari luar atau dari dalam dengan model dari situ ya. Di situ. Itu model untuk penghisapan udara dari luar dalam. Dilengkapi dengan lampu kabut. Tuh. Untuk spionnya sendiri di sini tipe elektrik, tapi belum retrak. Retrak itu yang bisa ngelipat sendiri ya. Di sini ada lampu sein yang sebelah kanan, akan menambah kemudahan orang ketika melihat mobil kita yang akan belok. Untuk dari sisi depan, lampu sein, lampu kabut dilengkapi juga. Jadi menambah keindahan menurut saya apa namanya mobil Mazda ini. Untuk headlampnya ini memang kalau mobil-mobil yang sering parkir di luar memang rentan sekali berwarna jadi kuning seperti itu ya, karena saking lamanya terkena matahari. Kalau dari depan Mazda ini lebih cenderung mengadopsi mirip dengan
apa ya, Toyota Vios lah ya, mirip depannya ini, mirip, cuman memang lampunya ini agak beda seperti itu. Untuk bagian dalam di situ ada kisi-kisi radiator yang terbuka, kisi-kisi radiatornya yang terbuka di situ ya, di dalam situ. Kemudian kita masuk ke sebelah kiri, kita lihat kan tadi tampilan dari depan, lampu sein, kemudian handle chrome, dan dilengkapi dengan ini apa namanya, talang air ya. Talang air dia membuat bodi atau badan kendaraan itu bisa lebih lebar begitu. Dan ini kalau untuk mesinnya standar, kemudian modifnya juga hanya di dalam itu ya, diedit di bagian interior. Jadi lebih di dalam itu kita lebih nyaman seperti itu. Kalau Mazda ini biasanya kelemahannya paling di ini ya, di ban belakang itu terkadang kalau sudah lama dipakai chambernya bisa berubah sendiri seperti itu. Di mobil ini chamber yang sebelah kanannya ini ya, ini sebelah kanan, sebelah kiri ya, ban belakang kiri itu agak miring ke dalam sedikit. Kalau kita bandingkan dengan ban yang sebelah kanan, ini juga agak miring sedikit. Jadi bisa menyebabkan makan ban itu nggak rata gitu. Dan memang di belakang itu nggak ada setelannya, jadi kita harus melakukan kreasi-kreasi supaya bisa di setel untuk bannya. Dan untuk antena sendiri, dia memakai antena luar, bukan yang keluar masuk itu ya, tapi tipe itu ya, tipe apa tuh namanya, bisa tipe copot pasang dari atas bisa. Dan ini bisa juga diganti dengan model sirip hiu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ganti sirip hiu, saya yakin ini tampilannya lebih keren gitu ya. Kalau Mazda ini secara kenyamanan, nyaman dipakai dengan penggerak roda depan. Ini penggerak roda depan ya, mesin melintang ini dengan menggunakan transaxle matic dengan drive shaft kanan dan kiri. Dia ini mampu untuk tikungan-tikungan dia mampu berjalan dengan baik, kemudian mampu digunakan dengan maksimal lah ya. Kalau ini sudah pernah kita pakai sampai ke Samarinda lewat tol, kemudian kita tes juga tanpa lewat tol, memang kondisinya luar biasa, jadi nyaman seperti itu. Yang perlu dirawat kalau untuk Mazda gini paling kampas rem, kemudian oli, bearing-bearing itu dilakukan pengecekan secara berkala aja, karena memang mobilnya agak tua, ini 2009 seperti itu. Oke, bagi ada yang mau nanya-nanya tentang Mazda atau misalnya minat, mau dibeli berapa, mau dijual berapa, ya silahkan aja colek di kolom komentar, tulis-tulis di situ ya. Oke, sekian review kita mobil Mazda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.